Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu games yang bisa digunakan untuk pembelajaran, yaitu word wall. Jadi dengan word wall ini siswa bisa secara interaktif bermain game sekaligus belajar. Dan bagaimana caranya, kita simak berikut ini. Langkah-langkahnya adalah kita ketikkan wordwall.net. Setelah muncul tampilan seperti ini, di sini nanti kita bisa login kalau kita sudah pernah masuk sebelumnya, atau kita bisa sign up kita belum pernah masuk sebelumnya. Tapi sebelumnya kita pilih dulu, dilihat di price plan ini, kita klik. Di sini ada 3 pilihan, yang basic itu yang free, ada yang standar, dan juga ada yang pro. Yang membedakan adalah apabila yang free, yang basic ini untuk jumlah interaktifnya hanya 18 template, yang standar sama 18, yang membedakan kalau yang pro ini lebih banyak, ini ada 32. Kemudian yang bisa di print, ini yang basic nggak ada ya, nggak ada yang bisa. Kemudian yang standar ada 13, yang pro ada 21. Kemudian jumlah yang bisa kita buat, kalau yang basic itu dibatasi ya, yang free dibatasi hanya 5 maksimal. Kalau yang standar dan pro ini unlimited. Baik, di sini saya akan mencontohkan dengan pakai yang basic, yang free saja. Kita masuk saja, free sign up. Nah, setelah seperti ini, kita bisa langsung sign in with Google kalau kita punya akun Google, atau kita bisa menuliskan secara manual alamat email kita. Nah, karena saya sudah punya akun Google, maka saya langsung saja sign in with Google. Klik, tinggal pilih akun yang kita ingin masuk. Nah, di sini ada create your first activity now, artinya ini adalah tampilan pertama kali kita masuk pada halaman ini. Jadi nanti yang akan kita lakukan adalah di bagian yang biru ini ada create activity. Jadi di sini nanti kita akan membuat games. Kita klik saja create activity. Nah, di sini ada banyak template yang bisa kita gunakan, kurang lebih ada 18 template yang free di sini. Kita tinggal pilih saja, kita mau buat template yang seperti apa. Bisa berupa quiz, atau bisa open the box, random cards, unjumbled, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencontohkan dengan menggunakan Maze Chess. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini ada activity title, jadi ini judulnya. Misalkan saya akan mengajarkan bahasa Inggris. Bahasa Inggris temanya tentang descriptive tag. Di dalam descriptive tag itu, selain kita mengajarkan tentang pengertian deskriptif dan lain-lain, kita di dalam teksnya itu juga ada kata-kata yang barangkali bisa sinonim atau bisa antonim. Oke, dalam hal ini saya akan membuat deskriptif tentang antonym, atau lawan kata ya. Misalkan tentang lawan kata. Nah, di sini ada nomor 1, ini adalah berupa pertanyaannya atau kata apa yang akan kita lawankan. Misalkan nomor 1 ada kata big. Big. Di sini bisa kita selipkan gambar, kita klik. Atau kalau informasinya sudah cukup seperti ini, tidak perlu kita kasih gambar ya. Kita akan big. Di sini ada optionnya, pilihannya sampai F ya. Jadi kita tergantung kita mau berapa pilihannya. Saya di sini saya coba ada 4 opsi saja. Ya, misalkan big, small. Nah, kemudian ada
klik. Thin misalkan ya, yang D ada white. Nah, di sini jangan lupa jawaban yang benar kita klik. Big berarti lawannya adalah small, kita klik saja jawaban yang benar. Nah, bagaimana kalau kita akan menambahkan pertanyaan? Ini kan hanya baru satu. Dan untuk menambahkannya, kita tinggal klik di sini add a question, klik saja. Nah, kemudian kita ke pertanyaan berikutnya. Misalkan lawan kata dari smart. Misalkan di opsi A diligent, di opsi B crazy, opsi C lazy, di opsi D stupid. Jangan lupa jawaban yang benar. Oke. Nah, di sini saya hanya mencontohkan 2 soal saja. Nah, kalau sudah kita klik done. Sini ya, klik. Tunggu beberapa saat. Nah, setelah muncul seperti ini artinya game sudah siap dimainkan. Nah, tapi sebelumnya kita ke option dulu di bawah ini. Di sini ada timernya, jadi kita bisa gunakan timer itu menghitung 1 sampai 5 count up, kemudian bisa countdown dari menghitung 5 sampai ke 1. Selain itu ada lights, itu nyawanya bisa kita atur, misalkan nyawanya 1 kali, jadi sekali main kalau salah berarti langsung mati, atau nyawanya bisa kita buat 2 atau 3 atau berapa terserah kita. Misalkan di sini saya buat 2. Kemudian difficulty, tingkat kesulitannya ketika bermain game nanti ini bisa kita ganti-ganti sesuai selera kita. Nah, misalkan kita buat 3 gitu. Nah, setelah ini langsung menuju ke permainan. Langsung saja kita klik start. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, masuk. Siap-siap. Berarti yang pertama adalah smart. Smart lawannya kita cari. Jangan sampai kita kena musuh. Smart lawannya. Oke. Misalkan saya masuk stupid. Apa betul? Oke, berikutnya big. Lawannya apa? Wow, dijaga oleh musuh, jangan sampai. Oh my god, oh di sini. Wah, kena. Nah, kalaupun kena, nyawanya masih 1. Kita lihat dulu. Oh, ternyata mengejar. Yang terjadi small masuk. Iya. Oke, bisa terjawab. Nah, skor saya 2, waktu saya 1 menit 10 detik. Kemudian untuk mengetahui hasilnya, kita bisa klik di leaderboard. Nah, di sini coba kita klik, kita namai, misalkan namanya Joko. Oke, kita enter. Joko ada di peringkat pertama, nilainya 2, waktunya 1 menit 10 detik. Oke, kita kembali. Nah, di sini kita bisa juga mengetahui jawaban yang sudah kita jawab tadi. Oke, nomor 1 smart, stupid sudah benar, nomor 2 big, small benar. Oke, kita kembali. Nah, di sini bagusnya dari word wall ini, selain kita menggunakan template dari Maze Chess, kita bisa ganti template di sini ya, switch template namanya.
Kita bisa menggunakan quiz atau bisa mungkin open the box ataupun anagram. Kita coba kita pakai quiz dengan soal yang sama. Nah, coba kita lihat, kita start tampilannya seperti ini ya. Kalau quiz ya, big. Big berarti lawannya adalah small. Oke, good. Berikutnya nomor 2, smart. Smart lawannya adalah stupid. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Tinggal kita pilih saja pakai yang mana yang paling cocok. Langkah selanjutnya setelah kita uji coba game yang kita buat ini tadi, kita ingin share ke orang lain misalkan ya. Nah, di sini di bawah ini ya, kita klik share. Di sini ada dua opsi, share ke other teachers atau share ke my students. Maksudnya yang other teachers ini, jadi ini dibuat publik ya, dibuat publik, nanti orang lain akan bisa memainkan game ini. Tapi kalau yang dibuat my students itu yang bisa main game itu hanya siswa yang kita kasih link. Nah, di sini bisa kita set assignment. Karena ini khusus untuk siswa saya, maka saya akan coba ke set assignment di sini. Nah, di sini ada beberapa opsi juga. Nanti siswa untuk enter namanya, memasukkan nama. Kemudian ini ada deadline-nya, dikasih apa tidak. Kalau dikasih ya tinggal ini diatur sendiri waktunya. Kemudian end of game, di akhir game nanti apakah ditunjukkan jawabannya. Kemudian papan skornya, apakah ditunjukkan juga, tinggal klik saja. Misalkan kalau kita tunjukkan, apakah boleh start again, boleh kita main game lagi. Kalau boleh ya diklik, kalau enggak ya tinggal kita hilangkan saja. Untuk langkah selanjutnya adalah tinggal klik start. Nah, setelah ini kita tinggal mengcopy. Nah, inilah kita klik copy. Nah, setelah kita copy, bisa kita masukkan ke Facebook, Twitter, bisa ke Google Classroom, atau bisa ke share via email, atau embed di website ya, tinggal pilihan kita. Nah, misalkan kita ingin memindahkan ke WA, misalkan biar lebih cepat di grup WA, ya kita tinggal pindahkan saja di grup WhatsApp kelas. Nah, kita share di situ, jadi nanti siswa akan dengan mudah mengakses dari link tersebut. Setelah anak-anak mengerjakan game tadi, kita ingin mengetahui hasilnya. Bagaimana caranya? Kita tinggal klik di atas ini ya, My Result, kita klik saja. Nah, di sini, ini sudah ada 2 orang yang sudah bermain. Ya, kita cek. Oke, di sini hasilnya ada 2 siswa. Kemudian di sini ada leaderboardnya, ada juaranya di sini, ada Danu, juara 2 Rara. Nih hasilnya. Nah, jadi Wordwall ini hasil daripada gamenya bisa terukur, jadi bisa kita melihat hasilnya. Demikian tutorial penggunaan Wordwall, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.